Pernah nggak sih kepikiran, gimana kalau tujuan hidup kita itu sebetulnya bukan buat nabung sebanyak-banyaknya? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas sebuah filosofi yang lumayan radikal dari buku Die With Zero. Ini benar-benar bisa mengubah cara kita ngelihat duit dan hidup loh. Coba deh kita berhenti sejenak dan renungin pertanyaan ini. Bukan soal berapa banyak uang yang kita mau ya, tapi berapa yang benar-benar kita butuhin buat ngerasa hidup kita itu penuh dan berarti. Inilah inti dari semua obrolan kita kali ini. Nah, ini dia ide utamanya. Fokus kita digeser, bukan lagi soal numpukin harta di rekening, tapi gimana caranya kita memaksimalkan pengalaman-pengalaman positif dalam hidup. Keren kan? Benar-benar pemikiran yang ngelawan arus banget. Jadi, apa sih sebenarnya maksud dari mati dengan nol itu? Di bagian pertama ini, kita bakal bedah artinya. Tenang, ini bukan berarti kita disuruh foya-foya atau ninggalin utang ya. Jauh dari itu. Tujuannya tuh sebetulnya jelas banget. Kita harus lihat uang itu bukan sebagai tujuan akhir, tapi cuma sebagai alat. Alat buat apa? Ya buat beli pengalaman, buat jalanin hidup semaksimal mungkin. Jadi nanti pas kita udah nggak ada lagi tuh penyesalan dan nggak ada sumber daya yang sia-sia. Intinya, ini tuh soal mengubah mindset kita secara fundamental. Dari yang tadinya mikir, nabung ya buat nabung aja, jadi mikir, oke, apa yang gue punya sekarang, gimana caranya bisa gue pakai buat nyiptain hidup yang gue mau sekarang. Oke, selanjutnya, yuk kita dalamin lagi. Kenapa sih filosofi ini nge-push banget soal pengalaman di atas harta? Emangnya apa yang bikin pengalaman itu jadi jauh lebih berharga? Nah, di sini kelihatan banget perbedaannya. Pola pikir kita diubah total, uang itu bukan lagi piala yang harus kita kumpulin, tapi lebih kayak kunci buat ngebuka pintu-pintu pengalaman. Bukan lagi mikir, nanti deh kalau udah kaya. Tapi jadi, oke, kapan ya waktu terbaik buat ngelakuin ini? Jadi, poin paling pentingnya ya ini, ide yang kedengarannya simple, tapi dalam banget. Kalau uang itu alat, ya sama aja kayak palu atau obeng. Ya harus dipakai dong. Buat apa punya alat canggih tapi cuma disimpan di kotaknya doang kan? Nah, konsep ini ngebawa kita ke sebuah ide yang krusial banget. Waktu itu adalah aset kita yang paling berharga. Kenapa? Karena nggak semua pengalaman itu bisa kita nikmatin dengan cara yang sama di setiap umur. Ya kita lihat. Konsepnya itu disebut keranjang waktu atau time buckets. Intinya, hidup itu punya musimnya sendiri-sendiri. Ada waktunya buat bertualang, ada waktunya buat membangun keluarga, dan ada waktunya buat menikmati hidup dengan lebih santai. Coba deh, lihat lini masa ini. Pengalaman nge-backpack keliling dunia pas umur 20-an, itu rasanya pasti beda banget dibandingin ikut pesiar mewah pas umur 60-an. Dua-duanya sama-sama berharga kok, tapi ya setiap umur punya nikmatnya sendiri. Dan kalimat ini benar-benar nangkep idenya dengan sempurna. Kapan kita ngelakuin sesuatu tuh bisa jadi jauh lebih berarti daripada berapa banyak duit yang kita keluarin. Ngasih bantuan pas orangnya lagi butuh banget, itu jauh lebih bermakna daripada ngasih warisan pas semuanya udah telat. Eits, tapi jangan salah sangka dulu, filosofi ini bukan berarti kita jadi sembrono soal duit ya, sama sekali bukan. Justru ini semua tentang gimana caranya kita nemuin keseimbangan yang pas dan cerdas. Coba kita lihat realitanya. Ya, menurut data, 99% orang Indonesia itu tabungannya di bawah 100 juta rupiah. Artinya apa? Buat sebagian besar dari kita, ngejalanin filosofi ini bukan soal ngehamburin duit, tapi soal gimana kita bisa pinter-pinter nyiimbangin antara bangun fondasi keuangan yang kuat sama nyiptain pengalaman hidup. Makanya sebelum kita mikirin mati dengan nol, ada PR wajib dulu nih. Kita harus punya jaring pengaman. Prioritas nomor 1 itu dana darurat, apalagi buat generasi sandwich yang nanggung biaya hidup orang tua dan anak sekaligus. Nah, kalau jaring pengaman ini udah kuat, baru deh kita bisa mulai ngerencanain pengalaman. Dan perlu diingat ya, pengalaman itu nggak harus mahal loh. Beneran deh. Jalan-jalan ke Bandung tapi kita benar-benar hadir di situ, nikmatin waktu sama orang yang kita sayang, itu jauh lebih berharga daripada kerja dari Monaco, tapi pikiran kita kemana-mana. Ini soal kualitas kehadiran kita, bukan soal seberapa mewah destinasinya. Oke, setelah kita paham konsep-konsepnya, sekarang kita masuk ke bagian yang menurut gue paling dalam dan paling menyentuh dari filosofi ini. Gimana kita ngubah cara kita mandang soal warisan? Di buku ini ada konsep yang indah banget, namanya dividend memory. Anggap aja ini kayak warisan kita yang sesungguhnya. Bukan dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk kenangan, pelajaran hidup, dan momen-momen berharga yang bakal terus ngasih kebahagiaan ke orang yang kita sayang, bahkan setelah kita pergi.
Nah, slide ini nunjukin bedanya dengan jelas. Memberikan dukungan, waktu, dan menciptakan kenangan bareng selagi kita masih ada, itu dampaknya bisa jauh lebih besar daripada sekedar ngasih transferan duit dalam jumlah besar di akhir hayat nanti. Coba dibayangin, kita ngebantu anak kita pas mereka mau nikah, atau pas mereka lagi berjuang beli rumah pertama. Bantuan di saat yang tepat kayak gitu tuh nyiptain warisan yang jauh lebih dalam maknanya. Itu bukan cuma soal duit, tapi soal fondasi masa depan yang kita bantu bangun buat mereka. Oke, sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kita semua renungkan. Pada akhirnya nanti, kenangan apa, dampak apa, atau dividen memori apa sih yang pengen kita tinggalin buat orang-orang yang kita cintai? Makasih banyak udah nyimak.